Saya panggil Eyang Jontrot. Trot, trot, trot. Dulu hampir di setiap tikungan desa atau gang sempit perkotaan ada sebuah nama yang dibisikkan dengan penuh hormat sekaligus rasa ngeri. Seseorang yang dianggap memiliki kunci ke gerbang yang tak terlihat. Kita menyebutnya mereka dukun. Mereka adalah tempat pelarian saat medis menyerah, saat cinta tak terbalas, atau saat kursi kekuasaan terlalu tinggi untuk digapai. Namun, lihatlah sekeliling kita hari ini. Papan nama kayu bertuliskan terima pasang susuk atau pengobatan alternatif tampak mulai memudar, tertutup baliho kampanye dan neon box minimarket. Apakah mereka sudah punah? Apakah nalar modernitas telah berhasil mengusir mereka ke lubang sejarah? Ataukah mereka hanya sedang berganti kulit, bersembunyi di balik algoritma yang kita scroll setiap hari? Kita akan membahasnya dalam 10 menit ke depan, tentang sesuatu hal yang mungkin luput dari perhatian kita. Dalam pandangan SDM rendah, di mana suatu fenomena yang terjadi tidak harus bernilai benar atau salah. Pembahasan yang dulu mungkin terkesan sakral, kini di era komunikasi digital, kita bisa mengulasnya untuk memahami bagaimana profesi purba ini tetap eksis yang dulu dikenal dengan nama dukun. Kita harus memahami bahwa dukun adalah profesi yang paling adaptif dalam sejarah Indonesia. Ketika sosiolog meramalkan bahwa teknologi akan mematikan takhayul, mereka lupa satu hal: teknologi hanyalah alat baru untuk ketakutan lama. Dukun modern tidak lagi menunggu di kamar gelap yang pengap. Mereka kini ada di kolom komentar. Mereka adalah para praktisi yang melakukan pembersihan aura via Zoom atau mengirim energi positif melalui foto yang dikirimkan lewat WhatsApp. Fenomena ini menciptakan anonimitas baru. Jika dulu orang malu terlihat masuk ke rumah dukun, kini mereka berkonsultasi sambil rebahan di kamar. Bahasa adalah benteng pertahanan mereka. Kata dukun kini terasa purba dan konotasinya kriminal. Maka lahirlah istilah baru, spiritual konsultan. Ada juga yang disebut dengan indigo dan content creator. Banyak yang kini mengemas kemampuan mereka sebagai konten hiburan. Mereka tidak lagi menjual jasa secara langsung, melainkan menjual exposure dari iklan di YouTube. Untuk mengerti kemana mereka pergi, kita harus tahu dari mana mereka berasal. Dalam sejarah Nusantara, dukun bukanlah sekedar penyembuh. Mereka adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Struktur kekuasaan tradisional dukun adalah intelektual organik pada masanya. Ketika akses ke pendidikan formal dan medis hanya milik kaum elit kolonial, rakyat jelata memiliki dukun sebagai sistem pendukung kehidupan. Mereka adalah psikolog, herbalis, dan penasihat spiritual dalam satu paket. Kepercayaan masyarakat bukan tumbuh dari kebodohan, melainkan dari kebutuhan akan rasa aman di tengah alam yang seringkali tidak bersahabat. Masuknya era industrialisasi di Indonesia membawa musuh alami bagi praktik klinik. Nalaritas, pendidikan massal mengajarkan bahwa penyakit disebabkan oleh bakteri, bukan santet. Bahwa kemiskinan diatasi dengan kerja keras, bukan pesugihan. Namun, disinilah letak anomali Indonesia. Alih-alih menghilang karena tekanan sains, praktik dukun justru masuk ke bawah tanah. Mereka beradaptasi. Disinilah istilah orang pintar mulai populer daripada dukun. Kata pintar memberikan kamuflase intelektual. Mereka mulai menggunakan istilah-istilah religius untuk melegitimasi praktek mereka, menciptakan apa yang kita sebut sebagai sinkretisme medis. Inilah inti dari transformasi itu. Mari kita bedah bagaimana dukun bekerja di tahun 2026. Dulu, dukun harus memiliki intuisi tajam untuk menebak masalah pasiennya. Sekarang, mereka hanya perlu melihat jejak digitalmu. Sebelum kamu datang atau melakukan video call konsultasi, mereka sudah tahu melalui akun Instagrammu
bahwa kamu baru saja putus cinta, sedang butuh uang, atau memiliki konflik keluarga. Pengetahuan ini dikemas kembali sebagai penglihatan goib. Estetika baru dukun masa kini tidak lagi berpenampilan lusuh. Mereka tampil rapi, menggunakan bahasa yang tertata. Bahkan beberapa menggunakan gelar akademis. Mereka menjual vibe dan lifestyle. Mereka mengerti bahwa di dunia modern, kemasan adalah segalanya. Mari kita ambil satu skenario. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak kelas menengah yang merasa terancam. Ketika logika ekonomi tidak lagi memberikan jawaban memuaskan, mereka berpaling pada narasi spiritual. Inilah pasar abu-abu. Para praktisi ini menawarkan paket-paket seperti ruat keberuntungan atau buka aura bisnis dengan tarif jutaan rupiah. Secara psikologis, ini memberikan efek sense of control. Manusia lebih rela membayar mahal untuk harapan palsu daripada menerima kenyataan pahit yang tidak pasti. Transisi ini tidak selalu bersih. Migrasi ke dunia digital justru melahirkan predator-predator baru yang lebih licin. Penipuan bermodus pengadaan uang, baik fisik maupun kripto spiritual, masih saja memakan korban. Mengapa? Karena keserakan manusia adalah konstanta yang tidak berubah. Meski zamannya sudah berganti menjadi era AI. Ketika kita sudah membicarakan kolonialisasi Mars dan kecepatan buatan, praktik ini tetap subur. Jawabannya terletak pada ketidakpastian ekonomi dan kesenjangan medis. Bagi sebagian masyarakat, rumah sakit adalah tempat yang mengintimidasi, secara biaya maupun birokrasi. Dukun menawarkan kepastian dengan harga yang bisa dinegosiasikan. Ada unsur psikologis di sini. Perhatian personal yang diberikan seorang praktisi alternatif seringkali memberikan ketenangan yang tidak didapatkan dari konsultasi dokter yang hanya berdurasi 5 menit. Jangan salah sangka, dukun bukan hanya milik kelas bawah. Di balik pintu-pintu hotel mewah, sebelum kontestasi politik besar, orang pintar masih menjadi tamu VIP di sini. Dukun berfungsi sebagai pemberi rasa percaya bagi diri mereka yang sedang berjudi dengan nasib politiknya. Namun, metamorfosis ini membawa bahaya baru. Digitalisasi memudahkan predator untuk mencari mangsa. Dukun palsu menggunakan teknik cold reading, metode psikologi untuk menebak masalah seseorang berdasarkan tanda-tanda umum, yang kini jauh lebih mudah dilakukan dengan mengintip profil media sosial calon korbannya. Dulu, dukun butuh syarat berupa ayam cemani. Sekarang, mereka butuh transferan awal untuk biaya administrasi goib. Ini adalah pergeseran dari mistisme menuju murni tindak pidana penipuan. Pada akhirnya, dukun di Indonesia tidak pergi kemana-mana. Mereka tidak hilang di telan bumi. Mereka hanya bertransformasi mengikuti kemana arah perhatian dan ketakutan manusia bergerak. Selama manusia masih merasa tidak aman dengan masa depannya, selama kita masih merasa tidak berdaya melawan penyakit, dan selama cinta serta kekuasaan masih menjadi candu, maka dukun akan selalu ada dalam bentuk apapun. Mungkin mereka ada di dalam algoritma yang menebak keinginanmu sebelum kamu menyadarinya. Mungkin mereka adalah sosok yang kamu tonton setiap malam di layar ponselmu, mengecek kodam. Kita tidak lagi membakar kemenyan untuk memanggil mereka. Kita cukup menekan tombol subscribe. Apakah ini kemunduran atau sekedar cara kita bertahan hidup di dunia yang semakin tidak masuk akal?